Halo, perkenalkan saya Carolina Maret Lorenza dengan NIM 2019-5137. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang contoh pelanggaran kontrak, yaitu berhubungan dengan K3, melalui artikel berita yang saya temukan. Nah, pada pelanggaran K3 ini, proyek apa sih yang dilakukan? Yaitu proyek pembangunan gedung kantor, yaitu Organisasi Perangkat Daerah atau biasa disingkat OPD, yang dikerjakan di Komplek Perkantoran Raci, Kecamatan Bangil di Pasuruan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah pekerja tidak dilengkapi dengan alat pelindung diri atau APD, yaitu abai terhadap keselamatan pekerja dalam menerapkan K3 berupa helm, rompi, sepatu. Bahkan tanduk keselamatan hingga alat pemadam kebakaran juga tidak ada. Juga diduga mereka ini abai terhadap prokes. Pada masa pandemi ini mereka tidak menggunakan masker, juga tidak ada ditemukan tempat pencuci tangan, serta juga tidak ada alat pengukur suhu. Nah, proyek ini proyek apa? Data tentang proyek ya, pembangunan gedung kantor organisasi perangkat daerah ini atau OPD ini di dalam rangka pemindahan ibu kota kabupaten dari Pasuruan ke Kecamatan Rangil. Anggaran yang dikeluarkan yaitu 21.015.285.000 dengan waktu kerja 210 hari. Siapa yang terlibat? Yaitu ada konsultan perencana dari CV Hidayat Konsultan, konsultan pengawas dari PT Elemen 33, kontraktor pelaksana dari PT Cipta Karya Multiteknik dengan nomor kontrak 640-2021-424-075-2021. Nah, tadi kan ada banyak pihak tuh yang terlibat. Siapa sih yang abai dalam menerapkan K3 ini? Yang abai yaitu kontraktor pelaksana dari PT Cipta Karya Multiteknik. Jadi mereka adalah pelaksananya, kontraktor pelaksananya, tapi tidak mengawasi pekerjanya, sehingga mereka abai menggunakan alat pelindung diri atau K3-nya. Nah, bagaimana sih ceritanya kok bisa berita ini terungkap gitu? Pertama itu dimulainya pembangunan gedung OPD ini pada peletakan batu pertama itu dilakukan oleh Bupati Pasuruan pada tanggal 27 bulan 5 tahun 2021. Nah, untuk berita abainya K3 ini itu dikeluarkan pada 8 Juli 2021. Di sini aktivis Aliansi Masyarakat Cinta Damai Pasuruan itu mengkritik tidak diterapkannya K3 dan prokes selama kegiatan berlangsung. Diduga nih karena adanya unsur kesengajaan untuk menambah keuntungan perusahaan. Pada berita yang saya baca sebenarnya pada dana 21 miliar lebih itu sudah ada diperuntukkan khusus bagi K3. Tapi K3 ini tidak diterapkan. Kenapa? Diduga karena untuk menambah keuntungan bagi perusahaan. Jadi kemungkinan besar perusahaannya curang. Nah, karena sudah ada kritikannya dari masyarakat Aliansi Masyarakat Cinta Damai di Pasuruan, ya, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Pasuruan itu mengetahui, akhirnya tahu bahwa abai K3 dalam menjalankan proyek konstruksi, dan mereka memberikan teguran. Pertama diberikan teguran lisan dan disusul dengan teguran tertulis berupa surat teguran. Setelah itu tidak ada kelanjutan berita mengenai gimana penyelesaian dari K3 ini, gimana penyelesaian dari kasus ini, apakah diterapkan atau bagaimana. Berita terakhir yang saya temukan yaitu pada tanggal 21 Juli 2021. Tadi berita pertama itu 8 Juli, berita abainya K3, kemudian pada tanggal 21 Juli itu keluar berita bahwa pembangunannya itu baru 25%, padahal sudah 21 Juli, itu headline beritanya. Dimana mereka sudah 56 hari kerja dan tersisa 154 hari lagi untuk bekerja dari total 210 hari. Jadi menurut pandangan saya, sepertinya ketika 8 Juli ini kan berita keluar mengenai abainya K3, kemudian diberi surat teguran kepada pihak yang terlibat dalam konstruksi. Kemungkinan besar hanya sebatas surat teguran. Kemungkinan perusahaan atau manajemen konstruksi ini sudah mendapat surat teguran dan menerapkan K3 sehingga proyek terus berlangsung, dan pada tanggal 21 Juli keluar berita bahwa proyek ini sudah berjalan 25%. Jadi kemungkinan besar hanya sebatas surat teguran. Nah, apa sih kontrak yang dilanggar? Kontrak yang dilanggar itu ada Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi dan pasal 96 Undang-Undang Jasa Konstruksi. Konsekuensi apa nih yang didapatkan oleh perusahaan jika mereka melanggar K3 tadi dalam kasus tadi?
Pertama, konsekuensi dari pihak dinasnya. Mereka mengatakan bahwa ketika manajemen konstruksi tidak melaksanakan K3, maka proyek pembangunan OPD, organisasi perangkat daerah, itu tidak dianggap selesai 100%. Karena proyek dianggap selesai ketika manajemen K3 dilaksanakan sesuai dengan peruntukan, karena sudah ada anggaran yang dikhususkan untuk pelaksanaan K3, tetapi mereka tidak melaksanakan K3, sehingga proyek ini tidak akan dianggap selesai kecuali K3-nya dilaksanakan. Pelanggar aturan sanksi atau hukuman terberat yang didapatkan perusahaan atau manajemen konstruksi ketika tidak menerapkan K3 itu mulai dari teguran hingga paling parah itu pencabutan izin usaha. Pada pasal 96 Undang-Undang Jasa Konstruksi itu menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa dan atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan terwujud dalam pelaksanaan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan, denda administratif, penghentian sementara konstruksi kegiatan, dan dimasukin dalam daftar hitam, pembekuan izin usaha, dan atau pencabutan izin usaha. Tapi dalam kasus ini kemungkinan besar hanya diberikan sebatas teguran. Kemungkinan setelah diberi teguran, K3 dilaksanakan, proyek tetap berlanjut, karena di berita juga proyek masih berlanjut. Tapi tidak ada pemberitaan yang jelas mengenai bagaimana kelanjutannya. Saya sudah cari berbagai kalimat ya di internet gitu, mulai dari cukup banyak lah ya, bagaimana kelanjutannya dan lain sebagainya, tapi tidak ada satupun berita terbaru yang terakhir pada tanggal 21 Juli. Jadi kurang dibahas. Berdasarkan analisa saya, hanya sebatas surat teguran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kurang ataupun kritikan, saya mohon sampaikan.